Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market rally sebesar 2,86%. Total market cap di 3,58 triliun US dollars. Dan Bitcoin dominance meningkat dengan cukup signifikan sebesar 0,48%. Nah, pertanyaannya gimana efeknya terhadap EMA200? Apakah ke reclaim atau masih ke reject? We'll see nanti di belakang ya. Nah, subur ya, hijau semua, dan hijaunya tapi cenderung terkalahkan oleh BTC ya, makanya BTCD naik. Untuk Bitcoin, dia berhasil menyelesaikan PR-nya. Buat lu yang ngikutin DCWT terutama dalam seminggu ke belakang ya, kita sudah bahas bahwa PR utama dari Bitcoin adalah membuat higher high. Ya. Nah, ternyata bukan cuma sekedar higher high aja, tapi dia berhasil juga signifikan daily close di atas dari 100.000. Jadi ini PR-nya bukan cuma sekedar beres selesai KKM aja gitu kesannya ya, tapi ini kayak dapat 100 di ulangan ya, luar biasa. Nah, sekarang sudah terbentuk higher high, artinya sudah pecah struktur. Nah, tinggal pertanyaan besarnya adalah apakah dia akan lanjut membuat new all time high atau tidak, begitu ya. Dan kalau ngomongin soal ini ya, kalau soal pattern ini lagi-lagi ya cukup bikin merinding sebenarnya ya. Mirip dengan seperti di akhir tahun kemarin, begitu, sampai ke awal tahun ya. Nah, kita bisa di sini secara pattern mirip. Ini kita sudah pernah bahas beberapa kali sih sebenarnya ya. Nah, jadi kita bisa di sini secara overall bentuknya mirip. Cuma mungkin perbedaannya waktu dulu konsolidasinya lebih lama. Nah, sekarang konsolidasinya lebih sebentar, cuma 3 hari lah ya. Langsung rally lagi ke atas begitu ya. Nah, apakah ini akan mengulang lagi seperti di tahun kemarin di mana dia akan lanjut membuat higher high bahkan new all time high, atau akan sedikit berbeda nih, karena ya memang market itu nggak akan sama persis, cuman dia lebih suka berirama lah begitu ya, dia nggak suka nada sumbang, dia sukanya tuh semuanya berharmoni begitu ya. Nah, itu kita bisa lihat nanti reaksinya dengan upper band. Sekarang kita bisa lihat untuk hari ini mulai bereaksi sebagai resisten sepertinya. Kita lihat apakah dia perlu isi bensin dulu ke 99.000 lebih 51 atau enggak. Kalau sampai ke sana pun sebenarnya masih oke ya. Andaikan sampai koreksi ke sini pun itu masih struktur oke ya, karena sudah terbentuk higher high. Nah, jadi sekarang kalau secara struktur PR dari Bitcoin adalah ya buat ya apa namanya kan higher high. Nah, sekarang buat higher low. Begitu, buat higher low dan higher high lagi begitu ya. Dan selain itu juga tentunya PR secara struktur adalah Bitcoin mempertahankan 99.051. Bahkan lebih bagus lagi kalau daily close-nya signifikan bukan signifikan tapi konsisten di atas 100.000. Sebenarnya di Desember pertengahan kemarin itu udah berhasil ya, konsisten di atas 100.000. Wah, udah bagus nih. Bahkan sampai membuat new all time high ya. Nah, tetapi tiba-tiba dikasih bom sama Jerome Powell. Akhirnya ngedam dan daily close lagi di bawah dari 100.000. Gitu. Ya, jadi kena bom fundamental. Nah, kali ini Bang, apakah ada bom fundamental? Nah, buat lo yang sudah sering nonton DCWT kemungkinan besar tahu nih ya. Kemarin juga Bro Telogah bilang, iya setuju Bang ya kalau ini naiknya terlalu tiba-tiba. Nah, apa nih yang kira-kira bisa naik tiba-tiba? Nanti kemungkinan besar kita akan bahas lebih detail di video selanjutnya ya, yaitu gua akan bahas spesifik resiko tersebut. Karena di cycle ini ya, fenomena itu sudah terjadi beberapa kali ya. Kita kasih bocoran sedikit. Terjadi di sini dan juga terjadi di sini nih ya. Nah, buat lo para penonton setia pasti udah tahu, wah, fenomena apa nih. Tapi nantilah ya, kita bahas di video selanjutnya. Kemungkinan besar video sebelum DCWT sesi kedua ya. Ya, antara hari ini atau besok lah, tapi lebih kemungkinan ke hari ini ya. Jadi buat lo yang penasaran stay tune karena ya itu resiko yang perlu kita minimal ketahui begitu. Oke, next kita akan lihat kondisi indeks dolar. Indeks dolar kita bisa di sini melemah. Nah, ini udah mulai normal nih, udah mulai normal ya. Jadi kita bisa lihat kemarin itu kan datanya merah nih ya. S&P Global Services PMI merah 56,8. Nah, ini worse than expected for USD dan di XY turun. Di XY turun, BTC naik. Nah, ini korelasi yang biasanya terjadi. Nah, tapi
ya ini kadang-kadang on and off begitu. Kalau sebelum di 2024 tuh kecenderungannya kayak begini. Kalau ini merah, indeks dolar turun. Indeks dolar turun biasanya buat Bitcoin naik gitu. Nah, ini kalau ada yang penasaran, Bang, korelasi normalnya data-data ekonomik sama market tuh gimana? Normalnya seperti ini ya. Ini merah, di XY turun, BTC naik. Dan vice versa ya, kalau ini hijau, di XY naik, BTC bisa turun. Nah, tinggal pertanyaannya ini kapan mulai konsisten lagi? Karena ya lu udah lihat sendiri kemarin-kemarin, gak usah jauh-jauh lah ya, gak usah ngomong seminggu, 2 minggu atau sebulan, enggak. Beberapa hari lalu aja ya, datanya bagus, datanya merah, ininya naik, BTC-nya ikutan naik, aneh kan? Nah, jadi masih belum bisa kita anggap normal lagi seperti dulu ya. Oke, economic calendar kemarin ya, dan oh ya ngomongin soal data penting. Ini kan jam 9 kurang 15. Kalau lo penasaran Bitcoin kapan mulai rally gilanya, deket-deket jam situ, nggak jauh-jauh, lo bisa lihat. Sebelumnya ya adalah peningkatan, tapi nggak terlalu ekstrim. Tiba-tiba ada boom. Mana guys? Ini di setengah 10. Jadi sangat tipis dengan 9.45. Makanya gue bilang kalau sudah deket-deket jam-jam rawan, pertimbangkan untuk tutup posisi. Karena bisa terjadi volatility yang tiba-tiba. Ya kalau lu buka long senyum. Kalau short, nah itu. Ya itu makanya kenapa kalau gue menyarankan untuk orang-orang pertimbangkan untuk tutup posisi saat ada jam-jam rawan seperti ini. Ya dan ini ya jam rawan itu bisa berubah-ubah begitu ya. Jadi ya harus diperhatikan dari hari ke hari gitu. Oke, mumpung ngomongin economic calendar, hari ini coba kita cek ada apa aja. Hari ini dari US, ini udah diubah. Dari US hari ini akan keluar ISM non-manufacturing PMI dan juga prices. Plus yang mungkin lebih penting adalah nanti jam 10 malam ada keluar JOLTS Jobs Opening ya. Itu semua akan keluar di jam 10 sekali lagi. Jadi buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat jam 10 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Next, news. Michael Saylor belanja lagi ya. Jadi dia baru saja di tanggal ini ya, ini tanggal 5 nih. Di tanggal 5 dia sudah hold 447.470 BTC ya. Wow, gila sih ya. Dan dia beli itu kemarin 1070 BTC dengan harga 100 dengan dana sebesar 101 juta USD. Harganya per 94.000 USD. Waduh, dia beli tepat sebelum BTC boom gitu ya. Apakah coincidence? Ya mungkin aja coincidence karena dia setahu gue sih Sailor tuh nggak pakai TA ya, dia DCA murni gitu. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, oh DCA murni nggak guna, nggak bisa ya. Ini bisa si Sailor gitu. Jadi ya sekali lagi menunjukkan kalau kita pilih aset yang tepat, DCA murni bisa gitu. Oke, si Sailor gila ya sekarang 447.000 BTC dia punya ya. Wow, ya, gila sih. Harga rata-ratanya pun jauh di bawah. Sekarang di harga 62.503 dia harga per satu Bitcoinnya. Wow. Gila sih, gila. Ya, ini dia lah ya. Dulu dia diketawain, dibilang orang gila beli-beli BTC. Sekarang orang, wah gila ya Sailor ya. Ya, itu kalau lu ngerti dasar dari kenapa Bitcoin berharga, ya lu kemungkinan besar akan melakukan yang Sailor lakukan juga. Begitu. Tapi ya susah juga sih. Terlalu banyak juga di cryptocurrency market ini orang pengen kaya mendadak. Ya, jadi susah juga kalau mindsetnya seperti itu. Begitu. Dan ya seperti biasa ya. Common saying di kripto ya, banyak banget yang ngomong nggak bisa kaya pakai BTC. Siapa bilang ya gue kayaknya gara-gara BTC. Gue malah bisa dibilang ancur-ancuran di cycle pertama tuh gara-gara alts. Nah, jadi jangan gampang percaya satu jargon yang sering diomongin di market. Itu nggak selalu fakta ya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. PR BTC udah jelas tadi ya. Lebih bagus bisa bertahan di atas dari 100.000. Kayak di sini deh ya. Udah berhasil loh. Udah berhasil membuat high juga, membuat new all time high, dikasih bom begitu ya. Nah, jadi lagi-lagi gue ingatkan nanti nanti sore mungkin ya kita akan upload mengenai resiko yang sekarang ada di market nih ya. Buat mungkin beberapa orang ya, terutama yang gue ingat Bro Teloga nih, mungkin tahu nih apa yang gue omongin ya. Ya tapi nantilah ya. Biar surprise kita bahas nanti sore.
Sebelum kita mulai ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, dan gue ingetin sekali lagi ya, hati-hati. Gue sempat dapat report ya, kemarin ada yang ngaku-ngaku dari TCI bilang ada titip dana atau VIP, gue lupa lah, pokoknya yang intinya ngemis lah begitu ya. Hati-hati, itu udah pasti bukan dari TCI. TCI hanya ada satu grup saja yang Telegram di bawah. Selain dari itu semua palsu dan kemungkinan besar scam ya. Dan juga ya paling gampangnya simpelnya satu, di TCI nggak pernah bayar apapun, nggak ada kelas sama sekali, ya nggak ada grup VIP, nggak ada titip dana. Jadi kalau sampai ada yang minta udah pasti itu bukan kita. Begitu, jadi hati-hati karena semakin besar liquidity di market akan semakin banyak scam yang akan marak di market gitu ya. Dan ya seperti biasa juga gue ingatkan bahwa berbagai macam cara untuk mendukung TCI. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi long kita udah profit ya. Retest 1, retest 2, lalu target TP di 99.051. Nah, ini kita sudah mengantongi profit sebesar 1,46%. Asik ya. Nah, untuk sekarang karena ya begini ya, belum ada retest lagi, jadi ya sudah. Untuk sekarang kita belum ada setup futures, jadi langsung ke spot aja. Spotnya di 99.051, lalu juga sebenarnya di sini ada support sih ya, ada struktur sih. Gue sempet lupa buat pasang waktu itu ya. Nah, mumpung sekarang udah di daerah situ ya, ini sebenarnya bisa pertimbangkan menjadi support juga. Di 101, 101 lebih 196 USD begitu ya. Jadi untuk buy limit pertama di sini, kurang naik sedikit. Yep, oke. 101 lebih 247, lalu 99.051, dan di sini MA50 confluence dengan 97.727. Nah, mungkin kalau yang sempat nanya, "Bang, kenapa kemarin belum sempat ini?" Ya karena waktu itu udah keburu turun, jadi gua udah ntar aja deh ya. Taunya sekarang cepet banget naiknya, jadi gua sampai sekarang lupa buat pasang si ini ya, si strukturnya ya. Ya tapi nggak masalah juga karena langsung tembus juga sih kemarin ya. Oke, untuk posisi di ETH. Untuk di ETH kita bisa di sini posisi long kita pun sudah profit ya. Jadi kemarin posisi short kita dikerjain karena cut loss. Kali ini posisi longnya TP ya. Jadi untuk posisi longnya profit sebesar 2,44%. Asik ya. Nah, hari ini apabila terjadi retest kedua di angka 3.713,5 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di angka 3.624. Ya, kita lihat nih apakah hari ini kita dapat juga shortnya ya. We'll see ya, we'll see. Oke, posisi spot. Untuk posisi spot di 3.624, MA50 dan 3.541. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan di Ethereum. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, gue akan sekali lagi mengingatkan ya,
At the end of the day, yang profit adalah orang yang ngapain? Orang yang DCA, yang mau bersabar. Ya waktu turun beli di sini, turun beli lagi di sini. Nah, beli lagi di sini, beli lagi di sini, beli lagi di sini. Naik. Ya, wow, ini gila bang. Support yang lu bahas kena. Iya, tapi kita nggak pernah tahu mana yang bakal mantulin. Ya, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Begitu. Ya, ini support tepat, ya, tepat mantul di support ini, ya, di struktur. Nah, tapi sekali lagi, ya, jangan sampai kita punya false sense of confidence yang terlalu tinggi begitu. Wah, ini tuh lihat nih struktur udah pasti Pak. Wah, kalau gini caranya udah nih. Setiap struktur pasti mantul. Enggak juga. Ini struktur jebol begitu. Jadi, intinya apa satu? Kita tuh harus mengerti bahwa kita tuh bukan yang punya market. Begitu. Ya, kita bukan yang punya market. Jadi janganlah kita berpikir bahwa wah, kita pokoknya akan tahu percis di mana market bakal ngepump, bakal ngedump, dan seterusnya. Yang kita cuma tahu adalah probability, resiko yang harus kita pertimbangkan, gitu. Ya jadi ya makanya kalau ngedukun, gitu ya, mau ngedukun ngepump, ngedukun ngedump, itu ujung-ujungnya akan bikin kita jadi capek sendiri, begitu. Ya kayak contoh di daerah sini nih, ya. Ini orang-orang yang sama dulu yang teriak-teriak halving 100.000 adalah orang yang teriak-teriak di sini BTC akan ke 30.000, akan ke 15.000. Itu orang yang sama. Kenapa seperti itu? Kena mental. Gitu. Dia berpikir ini ekspektasi dia, harapan dia akan 100.000, taunya membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Orang yang ultra bullish saat dihajar terus sama market, kebalikannya akan berubah menjadi ultra bearish. Ironis kan? Ironis. Nah, waktu udah mulai ada pertanda ada kemungkinan bisa reversal, apalagi di BSB sini ya. Kemarin sempat terjadi pantulan ya, terjadi pantulan di BSB di sini nih di bulan September. Nah, orang-orang yang tadinya teriak-teriak di sini halving 100.000 udah kena mental duluan. Udah terlalu pesimis jadinya ya. Wah, enggak lah, ini udah pasti bakal cuma fake out, lihat aja. Ini cuma naik dikit, nanti turun lagi, enggak. Nah, itu kenapa orang-orang seperti itu? Karena trading pakai perasaan. Wah, gua kemarin bullish di sini taunya dump ya, hancur ke bawah. Wah, sekarang ngepam dikit ini udah pasti bullshit lah, nggak mungkin tahan, ini pasti turun. Nah, itu pakai perasaan. Kalau pakai statistik, kita tahu bahwa statistiknya itu 90% saat BTC mantul di BSB itu minimal higher high. Kalau deket new all time high seringkali terjadi ya new all time high. Begitu. Dan lagi yang menang adalah fakta data statistik. Fakta data dan statistik tidak peduli dengan kondisi ekonomi lo, tidak peduli dengan perasaan lo, tidak peduli dengan prediksi lo. Dia cuma ngasih pertanda ke lu. Nah, lu cukup peka nggak untuk tahu? Begitu. Rata-rata orang nggak tahu statistik BSB ini, dan bahkan gue yakin di Indonesia rata-rata nggak pakai BSB. Begitu. Karena kenapa orang mikir ini apa sih indikator cuma EMA 21 sama SMA 20 buat apa pakai beginian, nggak ngaruh. Padahal faktanya sekali lagi seperti yang gue katakan dari berapa tahun lalu ya, BSB ini adalah indikator utama gue. Begitu. Dan itu sering kali memberikan pertanda kita dalam kondisi reversal dalam time frame lebih besar atau enggak. Begitu. Kalau di daily kita ada MA 20 dan 50, di weekly kita ada BSB. Begitu. Itu dua indikator yang sebenarnya sangat gampang. Bukan indikator berbayar yang harus repot gitu ya. Wah, di settingnya harus kayak apa gitu. Enggak, indikatornya sangat mudah, simple, tapi powerful. Nah, itu ya. Tapi ya lagi-lagi orang rata-rata nggak peduli dengan data yang udah lewat setahun ke belakang, begitu. Padahal statistik BSB ini lu bisa tarik sampai ke 2012, begitu. Dan ya menurut gua ya suatu indikator itu sangat penting untuk di backtest sampai bukan cuma cycle ini ya, tapi dites kok bisa sampai maksimum ke belakang, begitu. Untuk apa? Untuk bisa melihat dia success rate-nya sebesar apa, win rate-nya sebesar apa. Dan BSB serapnya 90%. Begitu. Jadi ya sekarang kalau misalkan kita ngomong kayak gitu ya, kita kasih analoginya adalah seperti ini. Misalkan lu nyemplung ke kolam ini, 90% orang mati. Tapi orang ngerasa, oh tenang, cuma 90%, tidak ada yang tidak mungkin. Lu nyemplung, ya sudah mati. Kenapa? Ya 90%. Gitu. Orang tuh suka melawan statistik, gak tahu kenapa di market ya. Nah, jadi untuk lu para newbies,
gue sarankan jadilah mungkin seorang geek ya. Seorang geek yang suka nyariin data di market. Percaya nggak percaya, itu yang membuat gue very profitable di market. Karena ya gue nyariin terus nih, datanya apa, statistiknya seperti apa. Gitu. Nah itu yang ujung-ujungnya membuat gue lebih profitable. Dibandingkan mungkin dengan orang yang secara indikator luar biasa begitu. Wah, ini penuh dari atas sampai bawah penuh. Ini garis saking banyak sampai udah kayak Picasso, udah kayak mungkin lama-lama kelihatan muka dari semua garis-garisnya. Gitu. Ya kalau gue pakai TA simple, malah bahkan lu sempat diejek, wah TA begini mana bisa bikin profit. Loh, kok mantulnya di garis yang kita bahas? Loh kok bisa? Ya gini, kalau garisnya cuma bikin asal ya, kalau gue cuma bikin begini gitu ya, asal ya oke, itu nggak akan ada ngaruhnya. Tapi kalau kita bikin garis ini di struktur tertentu, ya akan ngaruh. Ya kayak contoh di sini, begitu. Tapi di waktu bersamaan kita harus jangan sampai punya hubris gitu, berpikir bahwa oke nih struktur udah pasti mantul. Nggak ada yang pasti. Kita cuma tahu ada struktur di sini, di sini, di sini. Mana yang nahan tidak tahu. We'll see. Kita harus punya mentalitas seperti itu. Mentalitas bahwa kita tuh sadar kita itu bukan pemilik market gitu. Jadi secepat mungkin untuk para newbies, hapuskanlah ya cara berpikir gue pengen pokoknya gue ada satu SOP yang kesannya udah pasti nggak akan salah. Nggak ada yang seperti itu. Semua pasti ada win rate-nya. Tinggal kita cari win rate yang sebesar mungkin gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Plus salam tabur tuai, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin kebaikan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.